Saya ke Pak Yakob. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu juga saya pikir masih banyak narasumber lain yang akan bicara. Sementara para orang-orang yang sebenarnya terlibat secara aktif itu sudah menyampaikan argumentasinya. Mungkin saya mulai dengan judulnya juga bicara soal apakah ini politisasi atau memang murni penegakan hukum. Nah, sebenarnya ini lumrah terjadi di negara kita, bukan hanya di Gorontalo. Jadi kalau mulai pemilihan itu kita ambil contoh, misalnya dalam tanda kutip kasusnya Pak Adhan. Ketika mulai masuk pemilihan, maka akan muncul lagi ada isu-isu soal ijazah, pencoretan dan lain sebagainya. Jadi itu lumrah. Saya pikir juga tidak perlu teman-teman dari para elit itu tidak usah kepanasan, saya pikir seperti itu. Yang kedua juga mungkin ini bentuk kecintaan publik terhadap penegakan hukum di Gorontalo sehingga semua orang melihat, semua orang memantau. Bukan hanya kecintaan hukum terhadap kecintaan publik terhadap hukum ya, tapi juga terhadap figur-figur itu sendiri. Misalnya jangan sampai nanti ketika Pak Bupati maju menjadi gubernur kemudian diganjal dengan kasus-kasus yang sementara berjalan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, bisa saja dengan kasus ini dimulai diproses lagi sehingga bisa cepat mendapatkan kepastian hukum. Karena memang satu kasus itu memang ada istilahnya litis finira operter atau setiap perkara itu ada akhirnya. Jadi tidak ada ini perkara yang dibiarkan menggantung begini. Harus memang ada akhirnya. Tidak boleh dibiarkan menggila atau seperti bola-bola yang liar. Nah, kalau kita bicara kasus ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Duke, maka tidak lepas dari putusan pra-peradilan. Nah, putusan pra-peradilan ini kan sebenarnya yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana kejaksaan dalam hal ini yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini oleh publik dipandang melakukan disparitas dalam penegakan hukum. Dalam artian terkait dengan dua orang yang berstatus sebagai warga binaan hari ini itu diproses atau mendapatkan putusan kasasi. Yang satu dihukum 4 tahun, yang satu lagi dihukum 7 tahun. Nah, yang satu kenapa tidak naik-naik perkaranya? Kan ini yang menjadi pertanyaan yang ada di benak publik. Orang semua bertanya, ini kenapa? Ada masalah apa? Nah, sebenarnya kan ada take over ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi disampaikan oleh ahli ada potensial loss dan yang menjadi perhitungan dengan actual loss. Kalau dulu, kalau kami membaca pertimbangan putusan pengadilan terhadap dua orang terdakwa itu, memang ada perhitungan sendiri yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Suawa waktu itu. Kemudian itulah yang diangkat dan dideklar oleh BPKP. Nah, pada tahun 2012 ya ada declare dari BPKP, kemudian pada tahun 2016 ada declare tentang penjelasan oleh BPKP itu sendiri. Nah, ini membuat posisi kejaksaan itu menjadi ambigu kalau menurut pandangan saya. Maju salah, mundur salah. Kalau bilang maju, dia bilang maju, ini perkaranya ada pernyataan dari BPKP yang menyatakan hanya ada pelanggaran administrasi, tidak ada kerugian negara. Sedangkan berdasarkan putusan MK harus ada kerugian negara baru ini barang boleh didorong untuk diproses hukum. Nah, kalau tidak didorong, maka masyarakat juga melihat bahwa ini perkara bagaimana? Kenapa dua orang diproses yang satu tidak? Nah, hal ini mendudukan jaksa pada posisi yang menurut pandangan kami juga
sangat tidak tidak nyaman ya. Namun kemudian seperti apa yang tadi saya sampaikan, setiap perkara itu harus ada akhirnya. Nah, kalau melihat diskusi yang tadi berkembang, ada teman-teman yang ingin cepat-cepat perkara ini didorong. Nah, jaksa atau kejaksaan tinggi itu juga terkendala dengan ini putusan ada perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP berdasarkan penjelasan di tahun 2016. Kalau saya tidak salah di sini nomor 107/S angka Romawi 19/GOR/08/2012 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penjelasan dan klarifikasi LHP dengan tujuan tertentu dana bansos tahun anggaran 2011-2012 yang kemudian bicara bahwa ini hanya ketidakcermatan verifikasi oleh DPPKAD. Nah, disitulah yang kemudian juga jaksa menurut pandangan kami juga dalam posisi yang ambigu, maju kena, mundur kena. Nah, apalagi tadi dengan pernyataan keras dari saudara Prengki yang tegas sekali bicara soal ini harus diproses, kalau tidak lebih berharga yang di jemuran, itu kan menurut kami itu tegas sekali dia bicara itu. Nah, dalam kapasitas dia sebagai seorang teman-teman yang memperjuangkan sejak awal itu harus dimaklumi. Tidak bisa juga ditanggapi dengan panas karena sejak awal mereka mengawal dan memperjuangkan kasus ini untuk kemudian diadili menurut hukum, bukan diadili oleh publik. Maka mereka mendorong agar supaya segera dipersidangkan dan kemudian mendapatkan putusan dari pengadilan. Nah, terakhir saya cuma mau menyampaikan bahwa karena suatu perkara sudah menjadi konsumsi publik, di sisi lain juga tadi disampaikan ada dominus litis dari kejaksaan. Untuk dominus litis itu tadi sudah disampaikan juga bahwa memang jaksa adalah pengendali suatu perkara. Dialah yang sebenarnya bisa menentukan ini perkara bisa maju atau perkara tidak. Bahkan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan juga ada di tangan jaksa. Bahkan hari ini beberapa kasus karena dominus litis itu kemudian dilakukan restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Itu dalam konteks-konteks yang lain. Namun kemudian dalam kasus extraordinary crime, dalam hal ini tindak pidana korupsi, maka tentu ada pandangan berbeda. Dan menurut kami itu harus benar-benar diserahkan kepada jaksa. Jaksa harus benar-benar melihat, benar-benar mempertimbangkan ini dengan kacamata hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Mungkin itu saja dari saya, Bang Hadi, mengingat ini sudah jam 12 malam. Baik, terima kasih.